welcome back to my channel. Bagi teman-teman yang saat ini pengen mulai berbisnis tapi orang tua malah nyuruh buat bekerja dengan alasan karena kalau bisnis itu nggak bisa dapat gaji tetap. Teman-teman harus banget lihat video ini sampai selesai dan jangan di skip. Kenapa? Karena di video ini aku akan ngasih tips yang sebenarnya bahwa bisnis ternyata bisa memberikan gaji tetap buat teman-teman setiap bulannya. Kok bisa? Nah, jadi kesalahannya adalah kalau kita mau mulai bisnis, sangat umum sekali kita dengar bahwa kalau mulai bisnis nggak usah nyari untung dulu. Kalau misalnya mulai bisnis rugi dulu nggak apa-apa, capek dulu nggak apa-apa. Oke, teman-teman, kalau bisa mulai bisnis nggak apa-apa, capek dulu. Kita harus bekerja semaksimal mungkin, berdarah-darah di awal, tapi bukan berarti kita nggak untung atau kita harus rugi dulu. Kenapa? Coba deh aku tanya, kalau teman-teman berbisnis tujuannya apa? Profit oriented kan, pengen dapat untung kan? Lah, kenapa kita harus membuat mindset kalau kita nggak perlu untung dulu? Kalau kita harus rugi dulu. Kalau misal iya mau rugi, seberapa lamakah ruginya dan seberapa banyakkah ruginya? Biasanya itu tuh nggak dipikirin. Jadi rugi, ya udah rugi dulu aja, loss, habis uang banyak, habis modal banyak, dan nggak tahu kapan bisa balik modalnya, dan nggak tahu sampai kapan harus ruginya itu. Nah, mindset yang seperti ini yang sebenarnya dihindari sama orang-orang tua kita. Makanya nyuruh kita buat kerja aja, ngapain bisnis gitu. Nah, kalau teman-teman bisa membuat suatu bisnis dengan sistem yang lebih terukur, lebih jelas secara finansialnya juga bagus, manajemennya, sebenarnya teman-teman gak perlu rugi dulu sejak bulan pertama sekalipun. Nah, aku kasih tipsnya ya. Jadi aku sebenarnya mulai bisnis fix itu Juli 2019, tapi sebelum Juli 2019 aku jadi freelancer, kerja kesana kemari, nggak punya brand, nggak punya tarif, ya udah kayak gitu. Dan terus aku merasa kayak kalau misalnya kayak gini terus, kapan aku benar-benar membuat suatu bisnis yang bisa aku lepas dan bisa uh, uh, bisa self pilot gitu. Kalau misalnya aku harus yang ngerjain sendiri semuanya, aku harus balik lagi aku yang ngerjain, kalau aku nggak ada nggak bisa, ya itu nggak bisa jadi bisnis yang bisa aku tinggal dan bisa jadi passive income kayak gitu. Akhirnya di Juli 2019 aku nyoba memperbaiki semua, dan salah satu yang aku perbaiki adalah financial management. Dan inilah yang mau aku sharing ke teman-teman. Jadi di Juli 2019 aku udah bisa dapat gaji gaji pribadi yang tetap setiap bulannya. Nah, gimana? Yang pertama adalah teman-teman punya target gajinya berapa. Oke, misalnya bulan pertama memang belum dapat keuntungan, nggak masalah. Jadi di bulan pertama teman-teman harus ngeliat pasar, di satu bulan ini kayak gimana sih. Misalnya nih, di bulan pertama dapat keuntungan 3 juta, atau misalnya dapat pendapatan 3 juta. Misalnya 2 jutanya harus banget ini dibalikin jadi modal lagi. Teman-teman kan masih punya 1 juta nih. 1 jutanya itu teman-teman jadikan sebagai gaji tetap. Bulan depannya juga kayak gitu. Teman-teman punya 1 juta yang gaji tetap, yang mau gimana pun, keuntungan harus bisa dipertahankan, gak boleh kurang dari 1 juta ini. Karena kalau misalnya kurang kan berarti teman-teman gak punya gaji. Nah, pertama teman-teman harus punya mindset itu. Jadi teman-teman kan akan ngejar pendapatan, ngejar profit. Gimana caranya? Ya kita memperbaiki misalnya dari segi promosi, kita perbaiki dari segi manajemen produksi dan lain sebagainya. Nah, terus udah itu, kedua ya teman-teman, kalau misalnya sudah punya target, ya maka harus ditepati targetnya. Kalau misalnya kita nggak bisa menepati target ke diri sendiri, apalagi nanti ke karyawan kita. Karena karyawan pertama yang ada di perusahaan kita adalah diri kita sendiri, baru orang lain, kayak gitu. Nah, terus gini, jadi sekitar bulan September 2019, Juli 2019 kan aku membuka bisnis. Terus udah itu 1 bulan pertama emang belum ada yang order sama sekali. Akhirnya di bulan Agustus udah ada yang order. Dan udah itu aku lihat gimana trennya dan berapa kemungkinan penjualannya. Ternyata di bulan pertama kemungkinan penjualannya udah sekitar 2 juta. Terus udah itu aku memastikan buat diriku sendiri, aku harus bisa menggaji diriku sendiri, yaitu 2 juta. Karena waktu itu aku membuka bisnisnya jasa, jadi kan otomatis nggak ada biaya awal, nggak perlu modal. Jadi aku merasa oke, aku bisa dapat 2 juta setiap bulannya. Karena waktu itu memang bisnisnya aku sendiri yang megang, mulai dari promosi, penjualan, marketing, admin, aku yang megang semua. Jadi ya aku belum menggaji karyawan lain selain diriku sendiri. Akhirnya aku menetapkan aku harus menggaji diriku sendiri 2 juta. Di bulan Agustus kayak gitu. Nah, ternyata di bulan September penjualan agak menurun. Kan aku di tengah bulan itu udah bisa lihat nih, penjualan belum dapat 1 juta. Berarti kan belum bisa mencapai 2 juta kalau misalnya di akhir bulannya.
Kalau misalnya kita lihat di pertengahan bulan itu belum bisa dapat 50%-nya. Akhirnya apa yang aku lakukan? Ya aku meningkatkan promosi, meningkatkan marketing, gimana bisa mendapatkan pendapatan kayak gitu. Nah akhirnya kita nge-push diri kita sendiri. Gimana biar nanti di akhir bulan kita bisa dapat pendapatan sampai 2 juta gitu. Nah dengan cara seperti itu, akhirnya di akhir bulan September aku bisa mendapat lebih dari 2 juta. Waktu itu pendapatan sekitar 2,5 juta. Nah, akhirnya aku bisa menggaji diriku sendiri 2 juta. Terus kayak gitu 2 juta, 2 juta, 2 juta setiap bulannya. Dan di situ aku bisa menunjukkan sampai sekarang nih ya, aku bisa menggaji diriku sendiri dengan gaji tetap setiap bulannya. Kayak gitu. Nah, bagi teman-teman yang merasa nih memulai bisnis kok belum bisa punya gaji tetap, ya diperbaiki manajemennya. Pertama, yang paling penting adalah teman-teman punya target. Mau gaji berapa? Oke, misalnya gajiku, aku pengen gaji 1 juta, oke, tetapkan target 1 juta. Dan kalau misalnya teman-teman di pertengahan bulan belum sampai 50%-nya, berarti ada yang harus di-push di situ apa. Kayak gitu. Gak usah mikir kayak eh, masalah-masalah eksternal, oh ekonomi lagi lesu, lagi lockdown, dan lain sebagainya. Ya itu tantangan. Gimana teman-teman kalau pengen punya gaji tetap di akhir bulan, ya sekarang harus berpikirnya kayak gimana gitu. Jangan nunggu sampai akhir bulan terus udah itu menyalahkan keadaan. Evaluasi, kalau dulu aku evaluasi nggak cuma per 2 minggu sih, per 1 minggu. Minggu ini kalau misalnya target ya 2 juta per bulan, berarti kan per minggu 500 ribu ya. Kalau misalnya kita bagi rata 500 ribu, kalau misalnya di 1 minggu belum dapat 500 ribu, dilihat apa yang salah di situ, kayak gitu. Nah terus udah itu evaluasi minggu itu, minggu depannya juga evaluasi, jadi evaluasinya per minggu terus kayak gitu. Kalau misalnya merasa harus capek di awal ya nggak masalah, karena kan teman-teman punya target. Jangan sampai capek iya, profit juga nggak dapet. Seenggaknya kalau kita bercapek-capek, profitnya dapet gitu. Oke, demikian yang bisa aku sarankan ya teman-teman yang punya masalah dari segi motivasi atau misalnya dari segi financial management ketika memulai bisnis, bisa sharing di kolom komentar, atau kalau enggak bisa DM di Instagram, dan aku akan dengan senang hati membantu teman-teman semua. Terima kasih.